Ntar aku pilih-pilih dulu nih siapa yang anu ya, yang bagus ya. Ada banyak yang ngajukan permintaan naik, cuman saya pilih-pilih yang pinter lah, yang anu. Capek pala saya kadang-kadang ngomongin sama orang yang anu nih. Oke, posing. Muslim Bang. Iya, Muslim Bang. iya. Muslim Bang. Ini temanya apa ini? Buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Oh, ya udah saya jawab semampu saya ya. Baik. Karena ya, Baik. Jadi apa yang bikin Muhammad tidak sejajar dengan Allah itu? Karena tulisannya udah sejajar. Perlakuan kepada Allah dan Muhammad kalian sejajarkan. Terus Ya. kenapa kamu masih tidak mengakuinya? izinkan saya menjawab dan menjelaskannya sedikit. Silakan. Itu kalau tempat tingginya lafat itu sama. Tapi karena Sejajar. itu iya sejajar. Tapi karena itu tingginya sama. Iya tingginya sama. Tapi lafadznya. Tapi karena itu lafadz tulisan Arab, jadi itu nggak sejajar. Allah dulu baru Muhammad. Iya, tapi Seandainya sejajar nggak itu? Sejajar nggak itu? iya. Iya, kalau duluan, sebentar. Kalau duluan, ada juga yang duluan Muhammad. Betul, memang kamu katakan duluan Allah dalam Quran itu Allah dan Rasulnya. Cuman duluan penyebutan, tapi perlakuan sama. Perlakuannya sama atau beda? Perlakuan apanya? Perlakuan kamu terhadap Allah dan Muhammad sama apa enggak? Selesaikan satu-satu dulu. Tadi kan abang bilang bahwasanya masalah penyebutan memang disebutkan Allah dulu. Dalam Quran itu Allah dan Rasulnya sepakat saya dengan abang kalau itu memang betul sebegitu tertulis. Tapi kalau kalian memperlakukan gini, perbuatan kalian itu sama nggak? Misalnya nih aku kasih contoh. Ku tanyalah sama abang. Ya. Siapa yang lebih abang cintai lebih daripada istri, lebih daripada anak, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada dirimu sendiri? Siapa yang harus lebih kau cintai? Allah dulu baru Muhammad. Iya, Allah dan Muhammad. Allah dulu. Allah dan Muhammad, bukan Allah dulu baru Muhammad, bukan begitu. Allah dan Muhammad. Nah, kok kamu yang ngatur? Oke, Yang baik. Sekarang saya tanya ya? kamu. Sekarang saya tanya kamu. Bisakah kamu harus lebih cinta Allah ketimbang mencintai Muhammad? Kalau cinta, Coba, bisa nggak kamu Sama-sama cinta lebih cinta Allah daripada cinta Muhammad? Mana? Bisa nggak? kalau cinta sama-sama cinta. Iya, makanya sama, Bang. Aduh, sulit nih, sulit. Makanya perlakuanmu kepadanya itu sama. Ketaatan sekarang nih, ketaatan. Sekarang saya Ya. tanya kamu, siapa yang harus lebih kau taati dari apapun? Iya Allah, Allah dan Muhammad, betul? Allah terus Muhammad. Muhammad. Allah dan Muhammad, bukan Allah terus Muhammad. Gimana sih? Oke nih, kita buktikan nih. Allah itu pencipta melebihi segalanya. Saya nggak pernah ngomong Muhammad pencipta. Siapa yang ngomong Muhammad pencipta? Ya, Yang ngomong maka- Muhammad pencipta siapa? Kau pikir saya percaya Muhammad pencipta? Jangankan Muhammad, Allah aja saya nggak percaya dia pencipta. Yang bilang Muhammad pencipta siapa? Yang kita bilang di sini kau mensejajarkan Allah dan Muhammad. Oh tidak. Kalau tidak, kenapa kau mencintai Allah dan Muhammad? Mengutamakan Allah dan Muhammad, taat kepada Allah dan Muhammad, mengutamakan Allah dan Muhammad. Ya Allah dan Muhammad, Allah dan Muhammad, selalu Allah dan Muhammad. Tuh, tulisan juga begitu. Kau tempatkan Allah dan Muhammad juga sejajar. Ketaatanmu juga kepada Allah dan Muhammad. Itu posisi kanan dan kiri itu sudah membedakan. Kalau Allah dulu, Aduh. Oke, sekarang gini aja dah. Nih, aku ambil satu contoh nih. Satu contoh nih, Sam. Dengarkan Nih, dulu, begini, dengar dulu. Posnik, dengarkan nih. Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Perhatikan. Barang siapa taat kepada aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Maka dia taat kepada Allah. Yang ditaati di depan siapa di sini?
Maksudnya itu gini. Yang ditaati di depan siapa di sini? Iya, saya jelas. Siapa yang ditaati di depan? Yang ditaati di depan siapa? Nggak mau penjelasan kan? Saya cuma tanya, setelah kamu jawab baru kamu jelaskan. Siapa yang ditaati di depan? Iya, saya Siapa? jelasin makanya biar Siapa? abang Siapa? itu penjelasannya tidak panjang. Coba dengarkan. Aduh, yang ditanya itu siapa? Siapa berarti jawab Udin, Mahmud, siapa gitu loh, siapa? Tapi setelah saya jawab, kamu dengarkan Iya, juga. dia. Jawab dulu baru jelaskan. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya siapa yang harus ditaati lebih dahulu? Karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Berarti yang ditaati di depan siapa? Kalau pengennya abang ya Muhammad. Kok kalau pengennya saya? Saya berdasarkan apa yang fakta di lapangan. Berarti siapa yang jadi bayang-bayangnya siapa? Kamu nggak ngerti kalimat itu. Sebentar, Posnik. Siapa yang menjadi bayang-bayang di sini? Allah yang menjadi bayang-bayang Muhammad atau Muhammad yang menjadi bayang-bayangnya Allah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Berarti yang jadi sosok di depan siapa ini? Yang jadi bayang-bayangnya siapa? Iya seperti ini. Kalau umatnya sudah mencintai Nabi Muhammad, itu sudah pasti mencintai Allah. Karena Oke, berarti Muhammad di depan ya? Kalau Iya, berarti Muhammad di depan ya? Bukan begitu. Aduh, putar. Aduh. Kalau saudara. Kalau umat Islam sudah mencintai utusannya, apalagi Tuhannya. Seperti itu maksudnya. Aduh. Iya, yang saya tanya itu berarti kau harus lebih mencintai. Berarti kau mencintai Muhammad itu sama dengan mencintai Allah. Kau mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Kau menuruti Muhammad sama saja menuruti Allah. Artinya yang di depan ini siapa? Yang jadi bayang-bayang siapa? Yang jadi bayang-bayang. Iya, bukankah yang di depan adalah Allah, Muhammad, terus Allah menjadi bayang-bayang? Enggak. Nah, terus siapa yang ditaati di depan situ? Ada nggak bunyinya gini? Barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan, maka dia taat kepada Allah. Kalau gitu benar. Kalau itu benar kalimatnya. Barang siapa yang mematuhi perkataan presiden, maka dia mentaati presiden. Sepakat. Itu konsep seperti itu konsep Kristen. Makanya kami percaya bahwa Yesus itu adalah sang firman. Sang firman yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Nah, makanya barang siapa yang taat kepada firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan yaitu Yesus, maka dia sama saja taat kepada Tuhan yang mengutus Yesus, kepada Bapa yang mengutus Yesus. Kok jauh-jauh kan penjelasannya. Sekarang begini, pertanyaan saya sama kamu. Waktu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku di situ siapa? Iya, Nabi Muhammad. Seorang manusia. Iya. Bukan firman Allah. Iya. Firman Muhammad. Allah bukan Muhammad itu. Nabi Muhammad. Bukan. Berarti kamu mentaati seorang manusia. Berarti kamu menganggap manusia itu adalah Allah. Karena kamu mematuhi dia sama dengan mematuhi Allah. Gimana sih? Kata siapa? Loh, tadi kamu barang siapa yang taat kepadaku? Ku di situ adalah pribadi Muhammad. Berarti itu ada nggak itu? Bukan tadi saya bertanya firman-Nya Allah bukan? Kamu bilang bukan. Berarti kamu jadi mentaati manusia kan? Enggak, bukan. Gini loh, biar kau tahu konsep kekristenan. Dengarkan. Nih. Di dalam ajaran Kristen, Yesus itu adalah kalimat, dengarkan, Yesus itu adalah firman, kalimat, logos yang menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kamu menyembah Yesus, kamu mentaati Yesus, kamu menuhankan Yesus, di detik yang sama, kamu itu menyembah Bapa, menuhankan Bapa, menjadikan Bapa sebagai Tuhan. Karena apa? Karena Yesus adalah pengejawantahan dari Bapa yang tidak terlihat.
Ya itu terserah Jadi bukan Anda dan kemusyrikan. kawan-kawan Anda. Dengarkan dulu, bukan kemusyrikan. Karena Yesus itu bukan Tuhan lain di samping Bapa, tetapi Tuhan yang datang dari Bapa. Sudah? Jadi dia bukan Tuhan lain, bukan ilah lain, bukan musyrik, tetapi dia datang dari Bapa. Makanya dia adalah Tuhan dari Bapa. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu. Kamu percaya tidak ketika kamu mentaati sosok Muhammad, pribadi Muhammad yang manusia, yang lahir dari, mohon maaf, kata kamu air mani yang hina ya? Kalian kan bilang begitu, air mani yang hina kan? Betul nggak? Enggak, bukan. Tuh katanya air mani yang hina, sekarang nggak hina, gimana sih? Siapa yang bilang? Saya dengar-dengar katanya air mani yang hina gitu, air mani yang hina, air mani kok hina, dari mana air mani itu hina? Itu makin dengar. Iya, aku dengar dari orang-orang seperti itu, air mani yang hina katanya. Jangan jauh-jauh dulu yang tadi. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad itu datang dari air mani bapaknya nggak? Ya, satu-satu selesaikan Iya, dulu sebentar tadi dulu. pertanyaanmu. Dengar, pelan-pelan. Ini bahasanya mohon maaf, Belum ini agak-agak sedikit vulgar, tapi nggak apa-apa lagi nih. Betul tidak Muhammad itu datang dari air maninya seseorang? Saya nggak mau mengalihkan pembicaraan. Dengar dulu, dengar. Betul kalau yang tidak? satunya- Dengar. Kamu sudah nggak mengakui Muhammad manusia ini? Jangan-jangan ini udah termasuk gnostisisme ini. Ini gnostisisme ini, udah nggak percaya lagi kalau Muhammad manusia dia. Dia nggak percaya kalau Muhammad manusia nih. Kamu percaya nggak Muhammad itu manusia? Sebentar, Selesaikan kamu percaya nggak kalau Muhammad itu manusia? Kamu itu takut sama penjelasan saya yang tadi. Aduh, kamu aja nggak menjawab kok. Betul tidak Muhammad itu manusia? Kalimat yang kamu Baik, kita turunkan dia karena dia nggak nyambung. Ya, Kalau takut. sudah ngelingkar macam ular kadut, kita buang langsung. Mengapa kamu begitu sulitnya mengaku kenyataan kalau Muhammad itu adalah manusia? Masa kamu nggak mengakui kalau Muhammad itu manusia? Cobalah teman-teman. Tidak diakuinya Muhammad manusia, coba. Oke, Diamond. Muslim? Lu cek Muslim? Muslim Oke, baik Bang. Selanjutnya Bang ya. Apakah Muhammad Ya. itu manusia? manusia. Oke, berarti dia lahir dari sperma? Bingung. Sekarang saya tanya lagi. Betulkah Muhammad itu lahir atau muncul dari sperma bapaknya dan sel telur ibunya? Betul. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, betulkah kamu mentaati sel spermanya Abdullah dan sel telurnya Aminah? Maka kamu menjadi mentaati Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Betul nggak? Betul. Betul. Berarti kamu sudah menganggap Muhammad itu seperti Allah, betul? Tidak. Duh. Tapi kau mentaati dia sama seperti mentaati Allah loh, betul nggak? Saya mentaati dia karena yang diperintahkan oleh Allah lewatnya Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah ini bagus. Kamu agak dalam gini. Oke. Kalau seandainya ada seorang nabi, dia berkata begini, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya kau harus begini, begini dan begini. Maka yang ditaati itu adalah firman Tuhan, bukan nabinya. Saya sepakat dengan Anda. Karena di dalam Bible juga begitu. Nabi-nabi itu selalu begitu. Beginilah firman Tuhan. Kau harus begini, kau harus begitu. Nah itu baru sepakat. Baik. Pertanyaan saya kepada kamu. Waktu Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepada aku, saya ulangi lagi, aku, maka dia taat kepada Allah. Adakah di situ dikatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah? Karena yang saya bukan maaf nih, bukan ahli kita, bukan ahli Quran juga. Langsung aku bukan ahli dia saudara. Repot ini saudara. Saya ini seorang muslim. Cuman tidak seperti tapi yang saya tahu dari ustadz saya, karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dikatakan oleh Muhammad berarti itu sama dengan melakukan perintah dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Muhammad berarti itu perkataan dari Allah, begitu. Ya, jadi
Waktu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Saya di situ siapa? Betulkah saya di situ adalah sel spermanya Abdullah dan sel telurnya Aminah? Halo. Googling lagi. Udah turun dulu. Kalau googling turun dulu lah. Saya nggak tahu nih googling sakit pala sini.